Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa ila hadratin Syekhina Rabbi Ruhina Sayyidina Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi wa ila hadratin Syekh Jalil Mustaqim wa ila hadratin Syekh Mustaqim Mas'ud. Wa ila hadratin man hadara fi hadzal majlis lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertemuan perdana setelah acara COVID. Alhamdulillah, COVID disalahin. Kajian kita bagi yang mau mengikuti pakai kitab bisa di-download, buka Play Store dengan syarat harus ada kuota. Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari gini itu tidak perlu beli kitab yang kitab buku gitu. Cukup pakai HP sudah banyak, kitab-kitab PDF itu udah banyak. Kitab Hikam ini adalah kumpulan cerita perilaku seorang hamba yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ini bukan Quran, bukan hadis, tapi berdasarkan Quran dan hadis. Hikam itu jamak daripada hikmah. Jadi hikam itu kumpulan hikmah. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan bahwa hikmah-hikmah yang terkumpul di dalam kitab Al-Hikam ini terdapat 264 hikmah. Sementara ulama yang lain ada yang mengatakan 275 hikmah, bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu. Saking dalamnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam, ada ulama tasawuf berpendapat lau jazatis sholat bi syai'in ghairul Qur'an la jazat bi hikami Ibni Athaillah. Seandainya ini berarti kan seumpama, seandainya di dalam sholat itu boleh membaca selain Al-Quran atau boleh Al-Quran diganti, maka kitab Hikam ini layak untuk menjadi penggantinya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Seandainya, ini kan berarti derajat kitab Hikam ini sangat tinggi. Nah, ada yang mengatakan 264 hikmah, ada yang mengatakan 275 hikmah, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, ini gambaran tentang kitab yang akan kita kaji. Ini cukup sekali ini, aku rencana ada rutin atau gimana nih? Ya? Oh gitu. Kalau cuma satu pertemuan saya khatamkan satu kitab malam ini. Kalau rutin ya nanti bertahap. Ya khatam kan gampang, tinggal cukup selesai. Assalamualaikum. Karena nanti habis sisa, nanti saya sholat isya di At-Taubah. At-Taubah sudah beberapa kali pertemuan itu semenjak selesai Ramadan kemarin. Bulan Syawal sudah mulai.
rutin sebulan sekali. Setiap malam Ahad minggu pertama baca Isya. Jadi pas sini baca maghrib nyambung ke bawah. Dan kita mulai. Pentingnya kita belajar kitab hikam ini yang membahas tentang tasawuf. Embrionya itu bermula dari hadis Nabi yang sangat terkenal. Cerita hadisnya itu panjang sekali, kita ringkas. Intinya bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki, yang laki-laki itu kemudian disebutkan adalah malaikat Jibril, bertanya tentang 4 hal. Cuman yang satu ini jarang diterangkan, yang populer itu diterangkan juga 3. Pertanyaan yang pertama, akhbirni anil Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Islam, iman, ihsan. Inilah yang disimpulkan menjadi pilar agama. Jadi pilar agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, iman ini urusan hati, kemudian ihsan itu adalah implementasi dalam kehidupan menjadi sebuah akhlak. Maka mohon maaf bagi orang yang tidak belajar ihsan, tidak belajar tasawuf, kemungkinan besar tidak punya akhlak. Walaupun ibadahnya luar biasa, dalilnya sokeh-sokeh semua, banyak punya koleksi-koleksi dalil, tapi kalau tidak belajar tasawuf berarti sama dengan tidak belajar akhlak. Maka Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad fasad. Barang siapa yang hanya belajar fikih saja tetapi tidak belajar tasawuf, maka berpeluang menjadi orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang nekat, ngerti hukum, tahu hukum, tapi sengaja melanggar hukum. Nah, rata-rata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, orang-orang yang berurusan dengan hukum, rata-rata mereka yang tahu hukum, baik hukum positif, hukum negara, ataupun hukum agama. Tengok di TV, di YouTube, di berita-berita, rata-rata yang berjuang di korek-korek itu orang-orang yang ngerti hukum semua. Ya, kenapa? Belajar hukum tapi tidak belajar tasawuf, itu hukum bisa diotak-atik. Bapak Ibu punya tabungan 1 miliar misalnya. Ini kan setelah sampai haul 1 tahun itu kan wajib membayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Gimana caranya supaya tidak berkewajiban membayar zakat? Bisa lah, direkayasa bisa. Sekarang bulan apa sekarang? Bulan nasional, biar ingat gajian. Bulan September, tanggal 3. Bulan September tahun 2023 tanggal 2 sampai ambil tabungannya, maka tidak wajib bayar zakat. Kenapa? Haulnya kurang 1 hari, tabungannya diambil. Pas ditanya berapa tabungannya? 0. Sehingga tidak wajib zakat. Bisa direkayasa seperti itu. Dan menurut hukum fikih memang tidak wajib membayar zakat, karena syarat zakat itu 1 haul. Bulan Ramadan kepingin tidak puasa, tapi dibenarkan secara hukum. Lagi malas puasa misalkan, bisa. Caranya gimana? Minggat yang jauh ke Jakarta atau Pekanbaru itu boleh tidak puasa dan dibenarkan secara hukum fikih. Kenapa? Karena posisinya menjadi musafir, lagi malas sholat. Waduh, gimana ya sholat? Kok rasa-rasa banget? Bisa direkayasa. Caranya gimana supaya sholat yang 2 bisa menjadi 1 waktu?
Duhur sama asar jadi satu. Yuk merantau, pergi yang jauh. Nah ini kalau terus-terusan itu semua hukum fikih bisa direkayasa. Makanya bahaya orang hanya belajar fikih kok tidak belajar tasawuf, maka berpeluang untuk bisa menjadi orang fasik, berpeluang menjadi orang yang gampang mengotak-atik hukum. Apalagi hukum positif, hukum negara, hukum agama aja bisa diutak-atik. Hukum negara itu tergantung siapa yang bayar. Di depan persidangan itu antara lawyer dengan lawyer itu seolah-olah kayak berantem. Di belakang layar berkabar. Ayo kita cari pasal. Gimana caranya kamu bisa mengalahkan dia? Ya tapi nanti bagi-bagi dong. Bisa nggak dicarikan pasal-pasal tertentu gitu. Gambarannya kira-kira begitu. Man tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang hanya belajar tasawuf tok, tetapi tidak mau belajar fikih, ini jauh lebih berbahaya lagi. Faqad tazandaqa, bisa berpeluang menjadi orang zindik. Apa zindik? Zindik itu orang Islam tapi tidak beriman, tidak mengimani keesaan Allah, tidak mengimani hukum-hukum Allah. Ya orang Islam gitu. Berarti sudah dekat-dekat ke murtad itu. Ya, kenapa? Kalau hakikat tasawuf itu bicara masalah hakikat. Hakikat itu kan semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Sampai pulang dari masjid, kemudian ada sendal, wah ini kan sendal milik Allah, ini berarti boleh dong saya pakai. Pas keluar, wah ini motornya Allah juga, ini saya pakai. Begitu ada gadis lewat, ini kan milik Allah juga, berarti bisa saya bawa pulang. Kenapa? Hakikatnya semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, adalah milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini lebih berbahaya lagi. Makanya harus seimbang. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa atau faqad sa'ida. Barang siapa yang belajar fikih sekaligus diimbangi belajar tasawuf, dialah orang yang benar atau dialah orang yang sa'idah. Apa sa'idah? Bejo. Apa bejo? Beruntung. Nah, kedua hal ini ringkasan dari Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, iman dan ihsan itu digabung menjadi tasawuf. Islam itu ngurusin dohiriyah, iman dan ihsan itu ngurusin jeroah. Kayak HP ini. HP, sampai beli HP jangan hanya terkecoh tertarik dengan casingnya toh. Casingnya bagus, terus warnanya bagus, tapi nggak ada baterainya, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, ya nggak bisa dipakai. Dan selama ini, mohon maaf, pengajian tasawuf itu sangat amat kurang di tengah masyarakat. Rata-rata Bapak Ibu boleh tonton di YouTube pengajian-pengajian pada umumnya, majelis taklim yang beredar yang bergerak, rata-rata membahas masalah syariat. Sehingga dia sibuk hanya dengan urusan ibadah dohiriyah, tapi batinnya nggak terurus. Makanya yang banyak yang tidak berubah gitu. Ada orang yang ibadahnya rajin tapi dengan tetangga nggak mau teguran. Ada orang yang ibadahnya rajin tapi masih menyimpan sombong, jengkel, iri, bahkan dengan tetangga sok sebelahnya ini kadang-kadang ada lagi sebenarnya. Dan kebanyakan muncul masalah dalam kehidupan manusia, yang bermasalah itu bukan fisiknya tetapi batinnya. Nah, ini muqaddimah. Masih ada waktu? Kita masuk ke hikmah yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zaman.
Min alamatil i'timad, sebagian daripada tanda-tanda orang yang bergantung alal amal, atas amalnya, nuqsanur rajai 'inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya mengharapkan rahmat Allah ketika melakukan kesalahan atau kegagalan. Belum paham kan? Gak paham belum? Belum dijelasin. Min alamatil i'timadi 'alal amal, sebagian daripada tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah nuqsanur rajai 'inda wujudiz zalal, berkurangnya harapan mendapatkan rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan. Kalau belum dikasih contoh biasanya belum paham. Kelihatannya mantuk-mantuk tapi belum nyambung, belum mudeng. Gini, awal muncul corona, semua orang berdoa supaya corona segera sirna. Baik sendirian, berjamaah, ada yang sengaja diundang khusus berdoa untuk corona. Bahkan banyak ijazah-ijazah dari ulama-ulama terdahulu muncul pada hari-hari corona kemarin. Semakin banyak yang berdoa, ternyata corona semakin meningkat. Sudah setahun berlalu, setahun lebih berlalu, orang-orang sudah bosan doa. Corona minggat-minggat sendiri. Sekarang anggaplah corona sudah tidak ada. Apakah ini benar dari hasil doa kita? Menurut Bapak Ibu, orang bisa kaya raya, bisa sukses, itu penyebabnya apa? Apa Pak? Hah? Apa Pak? Yang sering kita dengar teori-teori orang-orang pintar ya, orang bisa sukses, bisa kaya, itu penyebabnya apa? Usaha, apalagi kerja keras, membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Kalau orang Islam ditambah berdoa, beribadah, belum lagi ditambah lagi amalan-amalan, kadang sedekah. Karena sedekah itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan ada yang mengatakan 700 kali lipat, ada yang mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ada yang wa yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab, diberikan rezeki unlimited, macam-macam. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dalam hidupnya kerja keras luar biasa tapi miskin marah sampai mati? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang kelihatannya santai, nggak pakai kerja keras biasa lah, tapi kaya? Ada nggak? Ada. Mulai bingung atau mulai paham? Ada jamaah kita yang sakit kemudian di-share di grup WA masjid. Mohon bantuan doa, salah satu jamaah kita sedang dirawat di rumah sakit. Semuanya mendoakan. Setelah didoakan malah masuk ICU. Wah, tambah kencang lagi. Kita kumpulin anak yatim, penghafal Quran, kita undang. Kita doakan lebih semangat lagi. Ternyata habis didoakan malah mati. Ada kira-kira peristiwa seperti itu? Hah? Masa satu pun doa yang kita panjatkan dan gak ada yang terkabul. Bahkan ada yang gak cuma pasrah gitu, berdiri itu sembuh-sembuh sendiri. Halo? Merokok merusak kesehatan. Setuju? Setuju? Kan iklannya begitu. Dulu iklannya panjang sekali. Merokok merusak kesehatan, pemanduan, konten macam itu, ada kanker. Ternyata tukang rokok nggak takut juga. Sekarang lebih dahsyat lagi.
merokok, membunuh tukang rokok, nggak takut juga. Bukan hanya itu, dibungkusnya rokok digambari yang ngeri-ngeri, yang lehernya bolong lah, yang tenggorokannya busuk lah, nggak takut juga. Kata kawan saya, jangankan gambar itu, kasih gambar neraka juga takut. Berarti kesimpulannya merokok merusak kesehatan, setuju? Ada nggak orang yang tidak merokok tapi sakit-sakitan? Bahkan masih muda udah mati. Ada nggak orang yang merokoknya kencang, jarang sakit, bahkan umurnya panjang? Terus apa hubungannya rokok dengan kematian? Maaf, ini bukan bahas hukum rokok, bukan. Di Batam ini ada dokter ahli kandungan, tapi nggak pernah hamil. Ini ibu ada yang kenal? Ada ya? Yang saya tahu, yang saya kenal, dokter Kakak. Mohon maaf saya nyebut nama ya. Dan rasanya Dokter Adrianti itu dokter spesialis ahli kandungan. Mungkin kuliahnya habis ratusan juta. Di wisuda jadi dokter ahli spesialis kandungan. Hari-hari ngurusin kandungan orang. Beliau sendiri gak pernah hamil. Saya bukan ahli kandungan, istri kandung terus. Padahal saya nggak paham sama sekali urusan kandungan. Ternyata ngandung nggak ngandung bukan urusan dokter, bukan urusan kuliah apa nggak kuliah, bukan urusan paham apa nggak paham, urusan kandungan. Nah, dengan beberapa contoh cerita ini makin paham atau makin bingung? Ya, supaya sukses, wah rajin ibadah, tengah malam bangun, sholat hajat, sholat tahajud, macam-macam. Ada nggak orang yang rajin banget sholat, tapi melarat sampai mati? Ada nggak? Ada. Punya anak, anaknya gede, nikah ketemu sama orang miskin lagi. Anaknya punya anak lagi, berarti cucunya gede, nikah ketemu sama orang miskin lagi. Jadi miskin terus betul. Kata Ibu Menteri Puan waktu itu, Indonesia ini kemiskinannya sudah menurun dari mbahnya, kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya menurun, miskin semua. Padahal ini lahir dari keluarga pekerja keras semua. Tapi kenapa pemiskin? Ada yang santai, hari-hari cuma sarungan, mainan tasbih, mainan sama anak, ayo kumpul, mbak, tapi kaya ada. Kalau susah cari contoh, lihat sini. Dengar berangkat haji, dengar berangkat umroh. Padahal perasaan nggak pernah kerja apa-apa ini, tapi kok duitnya banyak, mobilnya ganti-ganti, istrinya muda terus. Jadi semakin kadang-kadang hidup ini semakin aneh, semakin lucu, bahkan semakin membingungkan. Itulah sebabnya Al-Quran menginformasikan kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Jadi nggak usah terlalu serius hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini hanya sekedar permainan dan senda gurau. Jadi nggak usah terlalu serius. Biasa aja. Nah itu gambarannya begitu, Pak. Jadi ibadah, bekerja, berikhtiar, berdoa itu tidak ada hubungannya dengan kaya miskin, sehat sakit, mati hidup, gak ada hubungannya. Nah, kalau sampai menghubung-hubungkan antara ibadah dengan sukses, kerja keras dengan kaya, saya jamin pasti kecewa. Sampai keluar, lihat ruko-ruko, lihat mall, dan itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, rezekinya lancar, usahanya lancar. Ini yang rajin-rajin ngaji sampai jidatnya hitam, ini miskin aja dari dulu. Makanya sampai bingung-bingung sendiri, karena memang nggak ada hubungannya. Jadi jangan pernah punya niat rajin sholat biar rezekinya lancar, rajin ke masjid biar usahanya sukses, nggak ada hubungannya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sengaja minta amalan-amalan tertentu untuk urusan masalah ekonomi. Asal dia datang ke Batam, ada Habib datang ke Batam, deket-deket, ya ini minta amalan lah, biar usahanya lancar. Ada yang ngasih amalan suruh sholat duha setiap pagi, ada yang suruh sholat hajat tiap hari, tiap malam, ada yang lebih spesifik lagi
lagi suruh membaca surat Waqiah setiap malam Jumat. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, katanya sholawat Jibril. Bapak Ibu boleh buka di YouTube. Sholawat Jibril itu sholawat duit, sholawat kaya. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali dalam waktu sehari semalam 24 jam minimal 1000 kali, tidak akan pernah sepi dari duit. Katanya begitu. Ada yang lebih dahsyat lagi, suruh membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qatu wa tafarju bihil qurabu, dan seterusnya 4444 kali. Hajat apapun dijamin dikabulkan. Saya pernah diundang oleh seseorang, dia punya warung di pinggir jalan. Diundang selama 4 malam minggu berturut-turut. Suruh membantu membaca sholawat nariyah 4444 kali. Begitu datang, kok di depannya sudah dikasih mangkok-mangkok. Ternyata isinya kerikil. Pertama jagung. Buat apa ini? Buat hitung. Jadi sejumlah orang yang diundang, kemudian ditaruh di mangkok kecil itu pakai jagung. Malam minggu berikutnya jagungnya pada hilang, akhirnya diganti kerikil. Sampai 4 malam minggu berturut-turut. Setelah itu warungnya digusur. Padahal beliau baru pulang dari Jawa mendapatkan ijazah kalau kepingin usahanya lancar, dikasih amalan suruh membaca sholawat nariyah 4444 kali. Bapak Ibu boleh buka di internet. Fadilah membaca sholawat nariyah 4444 kali. Itu salah satunya untuk urusan rezeki biar lancar. Setelah 4 kali malam minggu berturut-turut, bahkan setiap kali ngumpul itu ingkung, Pak. Konsumsinya ingkung. Setelah itu, pas minggu berikutnya warungnya digusur karena warungnya di pinggir jalan. Sampai sekarang nggak punya warung lagi. Akhirnya setelah ngaji hikam, beliau baru paham. Oh iya. Doa juga tidak ada hubungannya dengan hasil. Tapi lebih dalamnya kita cita-cita dulu lah. Kita membuka wacana dulu, membuka pikiran kita dulu. Ya, kita melihat realita supaya kita nanti kita tempatkan di mana sebenarnya ibadah itu apa, usaha itu apa, hasil itu apa, sehingga kita tahu sesuai dengan proporsinya. Selama ini doa kita artikan apa? Berdoa itu berarti berapa? Bermohon. Kalau doa diartikan minta, diartikan mohon, justru ruwet kehidupan kita. Bapak Ibu pernah doa minta sehat? Pernah. Yang tidak hadir kira-kira pernah nggak doa minta sehat? Orang sebatam kira-kira pernah nggak doa minta sehat? Saya yakin semuanya minta doa sehat. Dikabulkan semua. Sehat semua orang sebatam. Gak usah se-Indonesia, gak usah sedunia, sebatam aja. Sehat semua. Apa yang terjadi? Rumah sakit tutup, tukang jamu liku, tukang urut cuti, tukang kameret, tukang jamu nggak produksi lagi, dokter pada nganggur, pada duduk-duduk gitu. Dok sini dok ngapain ya? Ya udah kita suntik-suntikan aja, orang gak ada kerjaan, gak ada pasien. Kalau doa diartikan minta, justru malah membingungkan hidup kita. Karena permintaan kita sama permintaan orang lain di hari yang sama, di jam yang sama, bahkan di detik yang sama, bisa jadi permintaan kita sama permintaan orang lain berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda, bisa berlawanan. Saya berangkat dari Tanjung Priok, dari Pancur ke sini, tentu berdoa. Mudah-mudahan selamat, kemarin banjir, mudah-mudahan hari ini nggak banjir lagi, selamat perjalanan, tidak ada halangan, tidak ada musibah, badan sehat, pakai agak flu ini karena dingin hujan. Kemudian kendaraan tidak mogok, ban tidak bocor.
tukang tambal ban doanya gimana? Seminggu aja tidak ada ban yang bocor, tukang tambal ban kasihan, nggak bisa bayar SPP anaknya sekolah. Kita doa minta sehat. Kalau mau jujur, meskipun tidak pernah terucap, dokter, tukang obat, tukang jamu, tukang bekam, tukang udah, itu doanya gimana kira-kira? Minta sehat. Mudah-mudahan banyak yang sakit. Memang dia dapatnya rezeki dari orang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, cuman bahasanya mudah-mudahan banyak pasien. Itu kan sama dengan mendoakan sampai yang sakit. Pasien itu kan artinya orang sakit. Cuman mudah-mudahan bapak sakit itu kan kayaknya gimana, vulgar banget. Alhamdulillah hari ini banyak pasien. Berarti kan mensyukuri kalau banyak orang sakit ya. Semakin banyak pasien, semakin sukses. Berarti doanya yang mudah-mudahan orang sebatang sakit semua. Iya, ibu kalau suaminya ulang tahun doanya gimana? Mudah-mudahan panjang umur. Nah, tukang gali kuburan doanya gimana? Ya, satu lubang kubur ongkosnya misalkan 300.000, sebulan gak ada yang mati. Tidak dapat rezeki dia. Karena dia dapatnya rezeki lewatnya orang mati. Gak ada yang mati, ternyata dia sendiri yang mati. Nah, itulah sebabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan kepada kita tidak boleh bergantung kepada amal. Doa, sholat, bekerja, ikhtiar, berobat itu amal. Sedangkan sukses, gagal, kaya, miskin, sehat, sakit itu takdir. Simpelnya begitu, nggak ada hubungannya. Lantas kalau memang orang sudah ditakdirkan miskin, ngapain harus kerja? Kalau sudah ditakdirkan jadi orang kaya, ngapain harus kerja lagi? Pertanyaan konyolnya kan kira-kira begitu. Sama, orang masuk surga, masuk neraka bukan karena amalnya. Kalau jenengan nanti ditakdirkan masuk surga bukan karena ibadahnya, Pak. Coba kalau pede dengan ibadah yang mana yang layak ditukar dengan sholat? Sholat pernah khusyuk? Baca Quran berapa juz sebulan? Sedekah pernah ikhlas? Kita infak, kita sedekah itu nggak pernah ikhlas dulu. Kita infak itu karena nggak enak aja, karena terlanjur kata infak sudah di depan kita. Begitu tengok kanan kiri, lihat paku, dorong. Saya kalau buat baca nanti sambil memperhatikan jamaah. Udah belum tertidur, gitu. Kotanya udah di depan. Kadang dompet tebel, habis gajian, dorong. Ada yang kalau pas ada pengajian acara-acara itu kan biasanya bapak-bapak yang tamu-tamu kan punya di depan gitu. Berapa camat, Pak Lurah, Pak anggota dewan gitu. Pak camat tengok masih 200. Pak Lurah, Pak camat 200, Pak Lurah berapa kira-kira? Kalau nggak masih kok, enak masuk Pak camat. Infak saya enggak, karena nggak enak Pak infaknya. Didatengin ke rumah sama panitia pembangunan baru infak. Padahal kita tahu masjid lagi bangun. Kota infak dipasang di mana-mana, nggak infak juga. Ya, jangan sombong lah. Ibadah kita nggak ada yang layak kalau mau ditukar sama surga. Tapi kok ada yang masuk surga? Udah itu berkat Rahman dan Rahim Allah, bukan karena ibadah kita. Termasuk orang masuk neraka juga bukan karena dosanya. Terus karena apa? Ya karena Allah tidak ridho. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan amal sehingga kita tidak boleh bergantung kepada amal? Tadi belum dijelasin ya. Gini, contohnya gini. Anak bapak ibu masalah makan, minum, pakaian, biaya pendidikan itu anak tersebut bantu nggak bantu, nurut nggak nurut, soleh nggak soleh kan tetap dicatat, ya kan? Apakah
Apakah gara-gara disuruh nggak mau kemudian nggak disekolahin, nggak dikasih makan? Enggak kan, tetap dikasih. Cuman bedanya apa? Anak yang nurut sama yang tidak nurut. Bedanya bukan jatahnya dikurangi atau ditambah. Bedanya derajatnya di hadapan orang tua yang berbeda. Sampai rajin ibadah, rajin bekerja keras, tidak akan nambahin jatah rezeki. Terus yang tambah apanya? Derajatnya di sisi Allah. Gak kerja sama sekali, tetap makan kalau untuk urusan makan. Orang rezeki ini sudah ditentukan Allah semenjak kita berada di dalam kandungan umur 4 bulan. Umur 4 bulan itu sudah ditentukan oleh Allah. Jatah umurnya, rizkinya, jodohnya, kematiannya. Menjadi orang sa'idun, menjadi orang yang bejo atau bejo bahasa Indonesia, beruntung atau menjadi orang celaka itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis semenjak umur 4 bulan kandungan. Jadi jangan salah Pak. Sholat, ibadah, berdoa, bekerja itu adalah tugas kita sebagai seorang hamba. Sedangkan kaya, miskin, sehat, sakit, pada umur, pendek umur, itu adalah jatah takdir Allah. Ya. Maka jangan pernah pusing, jangan pernah bingung, jangan pernah takut dengan urusan rezeki. Kerja nggak kerja, urusan rezeki dicatat dan pasti cukup. Anak-anak kita nggak ada yang kerja, makan semua. Ya kan masih kecil, coba kalau udah gede, banyak yang sudah gede nggak kerja, makan terus. Coba kalau udah tua, apalagi udah tua, tengok di Bupati masih. Banyak orang-orang tua itu nggak kerja, cuma baring-baring aja di ranjang rumah sakit. Orang nggak ngapa-ngapain sampai berbulan-bulan, pinggir-pinggirnya makanan-makanan nggak pernah sepi. Makan kadang-kadang di bawah kantor ada tumpukan amplop. Gak kerja. Maka jangan pernah niat bekerja untuk mencari rezeki. Gak ada hubungannya kerja dengan rezeki. Nah, rezeki tetap dicatat, tidak bekerja tetap dicatat rezeki. Cuma bedanya kalau bekerja, berikhtiar, beribadah, apanya yang lain? Derajatnya, bukan catat rezekinya yang lain. Orang ditakdirkan kaya, tidur pun tetap kaya. Silakan dengan bisa perhatikan. Orang ditakdirkan miskin, kerja apapun sampai mati tetap miskin. Jualan es di jalan nggak laku, piala lele kebajiran, akhirnya nggak panen. Ada aja yang bikin gagal. Ikut bisnis, ikut join-join apa investasi, ketipu, akhirnya nggak jalan juga. Ikut bisnis apa yang dulu pernah booming itu, yang cari anggota MLM, masuk langsung mati. MLM. Karena saya pengalaman ikut multi level itu, ujung-ujungnya MLM, masuk langsung mati. Nah, yang dimaksud dengan amal adalah harakatul jismi awil qalbi, geraknya badan atau geraknya hati. Kisah ya. Itu udah bunyi-bunyi. Ini belum mulai ngaji, ini baru topik. Tapi udah punya gambaran ya. Kira-kira itu yang nanti akan kita bahas. Ya, udah dikit lagi. Kerja PT aja overtime masa ngaji gak boleh. Yang dimaksud dengan amal adalah harakatul jismi awil qalbi, geraknya badan atau geraknya hati. Asal badan kita bergerak itu beramal. Asal hati kita bergerak itu namanya beramal. Fa in taharaka bima fi salat summiyat tawatan. Ini bagus.
Fa in taharuka bima fihi sawab summiyat ta'atan. Apabila gerak badan atau gerak hati mendatangkan pahala, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan sesuatu yang baik, yang positif, disebut amal ta'at. Fa in taharuka bima fihi summiyat maksiatan. Sebaliknya apabila gerak badan kita, gerak hati kita mendatangkan dosa, mendatangkan adab, mendatangkan mudarat, mendatangkan sesuatu yang negatif, disebut amal maksiat. Jadi maksiat itu juga amal. Bapak kemana kau pulang malam-malam baru beramal? Ngapain? Main gaple. Main gaple itu juga beramal. Judi juga beramal. Asal badan gerak, hati gerak, geraknya baik disebut amal taat, geraknya tidak baik disebut amal maksiat. Nah itu aja dulu, baru nanti kita bahas. Amal itu ada dua, amal maksiat dan amal taat. Amal maksiat tidak usah dibahas, karena nggak dibahas pun kita udah pandai. Dan kita bahas amal taat. Amal taat ada tiga, kita nantikan serial berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin sudah bisa di